Halo semua, selamat datang di channel Remaja Disorientasi. Dimanapun kalian berada, semoga diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Kali ini, saham yang akan aku review adalah saham Hexa. Analisa saham meliputi arus kas perusahaan, laba bersih, serta menghitung nilai wajar menggunakan metode discounted dividend model. Sebelum mulai, seperti biasa aku ingatkan kalau video ini hanya berisi informasi suatu saham, tidak mengajak kalian untuk membeli saham ini. Semua kerugian akibat membeli saham ini ditanggung pribadi masing-masing. Saham Hexa atau PT Hexindo Adi Perkasa secara garis besar kegiatan usahanya tentang penjualan alat berat. Saham yang IPO tahun 95 sekarang punya market cap 5,6 triliun. Dalam satu tahun, perusahaan tidak bergerak kemana-mana. Namun, dalam 5 tahun, harga perusahaan meningkat hingga 100%. PBV saham Hexa 2 kali, untuk peer di 6 kali. Peer saham Hexa tergolong murah. Bagi teman-teman, peer yang murah itu kurang dari 10 kali, dan 11-20 kali itu tergolong normal. Dan kalau lebih dari 20 kali, artinya kemahalan. Kalau soal dividend yield, gak usah diragukan lagi ya. Tahun ini, dividend yield dari saham Hexa mencapai 11,8% per tahun. Kita masuk ke arus kas. Arus kas operasional tumbuh positif, yaitu 19,8 juta US dollar. Pertumbuhan positif ini disebabkan laba bersih dari kegiatan operasional dan penerimaan dari pelanggan. Sementara arus kas pendanaan mengalami outflow sebesar 20 juta US dollar. Hal ini disebabkan perusahaan membayar hutang jangka pendek. Meski kas lebih banyak keluar alias negatif, tapi tidak mempengaruhi terhadap jumlah kas di rekening, bahkan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk aset perusahaan mengalami penurunan dengan selisih 13 juta US dollar menjadi 449 juta US dollar. Hal ini disebabkan oleh turunnya piutang usaha. Untuk return of asset, saham Hexa yang sudah disetahunkan meningkat hingga 12%. Utang perusahaan turun 9%, dari 297 juta US dollar menjadi 269 juta US dollar. Hal ini disebabkan Hexa membayar hutang bank jangka pendek dengan debt equity ratio 149%. Untuk ekuitas naik tipis menjadi 179 juta US dollar dengan return of equity yang sudah disetahunkan meningkat 31%. Untuk debt equity ratio secara tahunan meningkat pesat. Sementara ekuitas selama 4 tahun ke belakang masih stagnan. Dari sisi penghasilan, saham Hexa mengalami peningkatan hingga 26%, dari 114 juta US dollar menjadi 143 juta US dollar. Peningkatan terjadi karena semua segmen usaha mengalami peningkatan. Untuk beban pokok meningkat hingga 23%, dari 89 juta US dollar menjadi 109 juta US dollar. Hasilnya, saham Hexa tetap mengalami peningkatan laba bersih sebesar 14 juta US dollar. Untuk laba bersih perusahaan meningkat hampir 10%, dan laba secara tahunan masih terus meningkat. Untuk dividen yang dibagikan tahun ini, saham Hexa belum membagikan dividen. Tapi tahun sebelumnya, Rp800 per lembar sahamnya, dengan dividen payout ratio sebesar 78% dan dividen yieldnya sebesar 11%. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita akan membahas harga wajar saham Hexa yang wajar untuk dibeli, dan berapa dividen dan capital gain yang akan kita dapat di masa yang akan datang, menggunakan metode discounted dividend model. Langkah pertama, kita akan cari EPS saham Hexa di masa depan. Dengan EPS saat ini 1014 dan laba bersih perusahaan per tahunnya sebesar 9%. Kalau ada yang bertanya 9% dari mana? 9% ini berasal dari nilai tengah dari laba bersih dari tahun sebelumnya. Secaranya kita kalikan 9% tadi dengan EPS selama 5 tahun ke depan. Dan ini dia datanya. Langkah kedua, kita akan menentukan terminal value. Terminal value adalah harga saham yang akan kita jual di masa yang akan datang. Dengan rumus EPS tahun terakhir dikali price to earning di masa depan.
Karena kita nggak tahu price earning saham Hexa di masa depan, aku misalkan 7 kali. Karena selama 5 tahun, price earning saham Hexa sangat fluktuatif. Supaya jaga-jaga, aku ambil tidak terlalu tinggi, supaya tidak meleset. Jadi 1558 dikali 7 sama dengan 10.906. Langkah ketiga, kita akan memperkirakan dividen per lembar saham yang akan kita terima di masa depan. Caranya, nilai EPS tadi kita kalikan dividen payout ratio. Untuk dividen payout ratio yang aku misalkan adalah 70%. Tinggal kita kalikan saja EPS tadi dengan 70%. Hasilnya demikian. Hasilnya inilah perkiraan dividen yang akan kita dapatkan di masa depan. Langkah selanjutnya adalah melakukan metode discounted. Rumusnya, dividen tadi akan dibagi dalam kurung 1 ditambah perkirakan kenaikan saham. Dipangkatkan tahun ke berapa. Untuk kenaikan saham, aku permisalkan saja 15%. Tinggal dimasukkan tadi dengan rumus-rumus tadi, dan ini dia hasil perhitungannya. Setelah hasilnya ketemu, kita jumlahkan semuanya. Hasilnya, harga wajar adalah 7.905 poin. Bahkan harga saham Hexa di bawah save price 10%. Dengan harga saat ini 6.825. Saat ini harga saham Hexa bisa dibilang di bawah harga wajar. Namun, jika kalian ingin lebih aman lagi, untuk tunggu di harga save price 20%. Kita masuk kesimpulannya. Saham Hexa punya peer yang murah dengan dividen yield-nya yang tinggi. Tapi perlu diwaspadai, debt equity ratio mengalami peningkatan yang cukup besar. Tapi untuk laba yang disetahunkan meningkat hingga 10%. Untuk harga wajar menggunakan metode discounted dividend model sedikit lebih murah dari perhitungan. Tapi untuk meminimalisir kesalahan, ada baiknya kita beli di harga save price 20% ke bawah. Itu dia pembahasan mengenai saham Hexa. Saya ingatkan lagi, video ini tidak mengajak kalian untuk membeli saham yang ada dalam video ini. Video ini hanya berisi informasi mengenai analisis saham. Segala bentuk kerugian atau keuntungan akibat membeli saham yang ada dalam video ini ditanggung pribadi masing-masing. Sekian dari Remaja Disorientasi, sampai jumpa di video pembahasan saham selanjutnya. Bye-bye.